Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan kini kita ada di segmen Kreatif dan kali ini kita akan membahas mengenai Cuan adalah startup produsen pelet berbahan dasar material biomasa. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Fastu Kencana Sih Gita Garuda Tama, beliau adalah CEO dari STB Pelet. Apa kabar Mas Fastu? Baik Mas, terima kasih. Baik, Apa kabar? terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu ya Mas Fastu ya. Oke, Amin, amin. boleh bicara sedikit Mas Fastu terkait dengan profil singkat lah ya dari STB Pellet sendiri. Mungkin bisa dijelaskan memproduksi apa dan lain sebagainya. Ya. Jadi kami dari Madiun Mas, Ya. kita usaha green tech ya. Jadi kita ini mendaur ulang sampah organik dari tanaman yang nanti kita cetak jadi pellet energi yang nanti juga bisa jadi digunakan untuk pengganti batu bara di mesin-mesin industri. Kira-kira gitu Hmm. Mas yang kita lakukan. Oke. Lalu apa sih yang menginspirasi pendiriannya dari STB Pellet sendiri ataupun produksi dari pellet berbahan dasar biomasa ini? Aduh, ya itu jawabannya sebenarnya dua Mas. Saya beri Hmm. jawaban resmi sama tidak resmi ya Mas ya. Dua-duanya boleh. Kayak yang resmi itu sebenarnya dari konsepsi kan kita dari zaman-zaman COVID Mas. Hmm. Itu di Madiun itu kan sampah menumpuk di TPA. Dan kebetulan itu sampai terbakar ya tentunya menyebabkan berbagai masalah ya Mas ya. Jadi mulai dari kesehatan sampai lingkungan. Nah dari sana kita karyakan nih mikir, lah kenapa kalau memang bisa terbakar kita tidak bisa diubah jadi bahan bakar seperti itu. Dan kemudian kita konsepsikan bikin ini usaha wood pellet. Mhm. Nah, yang nggak Oke. resminya itu ya ini Mas karena kan generasi muda ya Mas ya pengen Hmm. sukses gitu aja. Terus kita sama satu tim itu mikirnya jalurnya untuk ya kehidupan yang lebih baik itu ya dari Oke. usaha. Gimana caranya dapat cuan salah satunya adalah dengan ide ini gitu ya? Betul, betul, Sekaligus betul. mungkin dapat membantu penyerapan dari limbah-limbah yang selama ini mungkin tidak termanfaatkan ternyata bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi bahan bakar lah. Oke, boleh Anda cerita sedikit mungkin proses research and development-nya pada saat pembuatan pellet dari tanaman tebu ataupun biomasa lainnya itu seperti apa? Nggak cuman tebu ya ternyata? Enggak. Oke, mungkin Anda boleh jelaskan presentasinya Oke. gimana tuh? Ya jadi sebenarnya kan kita memang inovasinya kan dari ini ya Mas, limbah tebu, tapi itu Hmm. kan formulasi tentunya. Jadi kalau wood pellet apapun itu proses inovasinya tentunya adalah mapping Mas, pertama ya. Jadi kita dapat dari mana raw materialnya, terus nanti kita riset apakah mendukung untuk proses produksi, terus kemudian kita formulasikan tentunya, dan dari sana kita akan menemukan dari kadar kalori wood pellet ini berapa. Apakah ini bisa kompetitif dengan batu bara atau bahkan dengan wood pellet lain itu apakah kadar kalorinya memenuhi atau sama suhunya memenuhi, terus sama tentunya emisinya ya yang membuat produk wood pellet ini atraktif di market sekarang. Seperti Oke. itu proses argumennya. Jadi emisi karbonnya jika dibandingkan dengan batu bara ini lebih rendah ya, hanya 10% saja kalau Ah tidak ya, salah. betul. Hanya Betul. 10%. Dan tidak melakukan proses ekstraksi ya Enggak. dari tanah begitu, dari permukaan bumi. Oke. Bagaimana sambutan market sejauh ini dan sebetulnya kalau dilihat dari karakteristiknya ini kan kayaknya mungkin kemudian dapat menggantikan batu bara ya karena kalorinya sama kurang lebih ya. Kemudian juga dari emisi karbonnya juga hanya 10% aja gitu. Nah sejauh ini sambutannya seperti apa dan kalaupun memang ternyata permintaannya nanti akan meningkat banyak begitu, kira-kira teman-teman bisa penuhi nggak? Ya, untuk market sendiri sangat baik ya Mas ya, karena ini kan arah dunia menuju ke energi yang lebih terbarukan, lebih Hmm. hijau, dan banyak ini ya company-company dari luar negeri itu meminta untuk manufaktur di Indonesia khususnya minta untuk yang emisinya berkurang supaya nanti bottom line mereka juga tidak dipajaki karbon besar-besar gitu loh Mas. Hmm. Jadi produk kami ini jadi sasaran favorit untuk industri-industri di Indonesia kayak tekstil misal yang selama ini menggunakan batu bara terus beralih menggunakan wood pellet ini. Baik, Untuk market baik. domestiknya itu baik dan internasionalnya itu sekitar berapa ya kemarin 2023 itu sekitar 18 billion USD kalau tidak salah dan naiknya itu sekitar 6% per tahunnya. Jadi untuk domestik dan internasional saya kira sangat baik ini Oke. resepsinya.
Baik, artinya mereka kemudian cukup menyadari fungsi dari produk yang Anda kemudian buat, salah satunya adalah untuk menekan emisi begitu ya, karena ini juga menjadi satu kontributor utama untuk rapor emisi karbon mereka begitu ya. Baik, semakin Betul. menarik, Mas, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang dengan Mas Fastu Kencana Sigita Garuda Tama, CEO dari STB Pellet. Mas Fastu, ini kalau bicara mengenai harganya sendiri seberapa bersaing sih jika dibandingkan dengan batu bara? Karena kalau dari point of view pengusaha kan, walaupun kemudian ini memang berkontribusi terhadap penurunan dari emisi karbonnya gitu ya, tapi when it comes to biaya operasional, tentu saja ini jadi salah satu pertimbangan utama gitu. Nah, perbandingannya seperti apa? Ya, kalau dari segi pricing sebenarnya kita kompetitif sih Mas. Dari range harga kita itu naik turun dari mulai 1.200 sampai 1.700 ya. Berarti itu rata-rata 1.400. Ya kira-kira sama lah sama batu bara. Oke. Tapi keunggulan kami itu akan emisinya ya Mas ya. Jadi kalau ada yang kena carbon tax atau keterjangkauan itu nanti kita bisa kompetitifnya di sana sebenarnya. Oke, memang batu bara harganya kompetitif tapi terakhir-terakhir kalau dipajaki lebih mahal kan tentunya kenapa pakai batu bara gitu Mas. Ya, Kita emisi 10 kali ya, kita betul. cuma 10%-nya emisinya. Oke, emisi karbonnya bisa ditekan 90% ya? Betul. Baik. Dan pemenuhan bahan baku sendiri ini seperti apa? Mudah atau enggak? Susah-susah mudah Mas. Jadi kalau di Indonesia itu karena Susah-susah volumenya mudah berarti oke. Susah iya dong. saking banyaknya itu so far kita terpenuhi aman ya. Tapi Oke. untuk optimasi supply line mungkin ada dua challenge. Yang satu itu kan pemilahan. Tentunya sampah kan tidak boleh tercampur sama plastik atau bahkan sama organik lainnya. Soalnya kan berpengaruh sama formulasi tadi tuh Mas. Hmm. Ya, yang kedua itu adalah pelembutan. Sebenarnya kita itu sampah dari kayu, dari organik tanaman lainnya itu banyak, cuman bentuknya belum lembut. Jadi harus ada proses di sananya. Jadi sudah ada supplier tapi ya untuk biomasanya ya? Iya banyak Mas, kalau kita sudah aman, alhamdulillah. Oke, sudah ada yang bermitra begitu dengan STB Pellet. Betul. Oke, sejauh ini untuk bisnis Anda gitu ataupun mungkin untuk produk STB Pellet sendiri, pellet berbahan dasar biomasa ini paling sensitif terhadap apa sih? Anda tadi menyampaikan kalau musim panas harganya bisa murah, tapi kalau musim hujan itu bisa mahal gitu ya. Nah, ini Ya. berarti cukup sensitif terhadap iklim dong ya? Iya Mas, karena penggunaannya kan kita banyak di dryer ya. Itu kalau di pasar Indonesia lokal ini. Jadi kalau musim kemarau tentunya kalau pakai konvensi tinggal dijemur saja kan eh, tentunya menurunkan harga market ya. Terus nanti kalau memang di musim penghujan yang nggak banyak matahari tentunya harus menggunakan mesin oven dryer. Nah itu Oke. menggunakan wood pellet bisa naikkan harga seperti itu. Oke, sudah pernah melakukan mediasi ataupun mungkin perbincangan lah ya dengan pemerintah, Kementerian Perindustrian gitu misalnya mengenai possibility ke depan seperti apa? Eh, Kementerian Perindustrian belum Mas, tapi selama ini kita intens di Kemenkop UKM. Oke, Jadi kan kita memang ya mikro ya Mas ya masih ya kecil ya, ya ya. hitungannya UKM. Jadi kita banyak program-program inkubasi sama pendampingan di Kementerian Kemenkop UKM seperti itu. Mhm, mhm. Ini kan Ya mungkin kedepannya bisa di Menteri Industri lah. baik, secara value dari produknya sendiri kan memang cukup banyak ya. Artinya kalaupun memang semua sudah kemudian tertarik, apalagi industri besar yang compliance terhadap capaian emisi karbonnya ini sangat-sangat harus diikuti gitu. Nggak menutup kemungkinan industri-industri besar semakin banyak yang tertarik dengan produk Anda gitu. Anda sudah siap ya untuk menyuplai itu? Iya, ya jujur ini kan kita baru muda ya Mas ya, baru 2 tahun. Kita baru berkembang kapasitasnya jadi 60 ton. Jadi untuk order-order besar yang kita dapat itu kayak 200, 600 sampai 1000 ton per bulan itu kita masih belum bisa memenuhi. Jadi ya kan bertahap Mas. Jadi nanti kita kapasitasnya naik itu tentunya bisa memenuhi seperti Baik, itu. yang penting ini adalah menjadi sebuah embrio untuk Iya, portofolio model bisnis yang ternyata sudah jalan ya sejauh ini ya. iya Sejauh ini alhamdulillahnya. sudah profit atau ada target soal profitabilitas? Alhamdulillah sudah profit Mas. Kita per bulan ya rata-rata 47 juta lah. Ya meskipun kalau kita ngomong perindustrian itu angka yang sangat kecil ya Mas Ya. ya.
Tapi kan itu sebagai bukti bahwa bisnis model kami sama proses produksi itu bisa berjalan dan sustainable. Jadi kan pertanyaannya tinggal scale up-nya bagaimana seperti itu. Oke. Dari proses produksinya dari awal gitu ya, semenjak bahan bakunya disuplai oleh supplier, kemudian menjadi pellet itu prosesnya berapa lama sih Mas? Dan saya juga pengen ngedapetin gambaran sebetulnya sudah menyerap berapa banyak tenaga kerja untuk industri Anda ini? Eh, untuk cepatnya sih sebenarnya sehari itu bisa Mas sebenarnya, nggak lama-lama ya memang proses produksinya. Dan untuk tenaga kerja kita kan pabriknya kecil, jadi 2 shift 16 jam itu sekitar cuman 12 karyawan. Dan tentunya nanti kalau ada borongan angkut ya, apa bongkar muat sama sopir truk untuk logistik itu ya nambah lagi meskipun belum karyawan tetap. Oke, artinya ini dapat memberdayakan masyarakat sekitar ya, Iya, serapannya alhamdulillah ya. akan tenaga kerja sendiri mungkin kita berharap akan semakin banyak ke depan seiring dengan kapasitas produksi yang bertambah. Oke, secara target STB Pellet sendiri dalam jangka pendek ataupun jangka panjang seperti apa Mas Fastu? Jangka pendeknya ya tentunya tadi Mas, ya beli mesin lebih ya Mas ya tentunya karena manufacturing ya tentunya pertanyaan besarnya kan dapat produksi berapa dan dapat jual berapa kan gitu. Ya untuk jangka panjangnya ya harapan kami ya ini cita-cita Mas, Ya, bikin pabrik itu yang standarnya internasional. Jadi kita bisa tembus market Korea Selatan, bisa tembus market Jepang yang ya standarnya kan zaman tahu sendiri ya, ya, sangat tinggi itu standarnya betul. tidak main-main seperti itulah. Baik. Untuk pendanaan sendiri sudah dapat pendanaan dari investor atau mungkin venture capital yang tertarik? Venture capital belum Mas, pendanaan kita cuman ya pertama urunan ya bootstrap sama teman-teman satu tim, terus sama menang-menang kompetisi seperti itu. Terus kita puter lagi duitnya. Oke, sukses Mas Fatu untuk berbagai macam target STB Pellet ke depan. Semoga Terima terus kasih. dapat memberikan manfaat apakah itu kepada lingkungan dan juga masyarakat sekitar begitu ya. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas. Baik. Dan pemirsa kita akan lihat kembali pergerakan dari IHSG di pergerakannya sejauh ini di 9:28 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk IHSG bergerak melemah 1,35% di level 7.209,142. Upgainers ada DART, CAM, kemudian Heli, AIMS, LABS, ADMG, CSRA, MPIX, LPCK, Data Plusus, ada SSIA, PSAB, BRPT, PANI, SRTG, Akra, GJTL, BRIS, dan juga ESA. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.